Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayat Sendiri dengan 419331110 dari kelas SMN 19. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan cara uji analisis jalur atau tes analisis dengan SPSS. Analisis jalur atau tes analisis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi, di mana jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel sekitar. Sedangkan analisis jalur atau tes analisis tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel sekitar. Untuk memperjelas konsep dasar mengenai analisis jalur ini, saya akan memaparkannya melalui aplikasi SPSS. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu, kita membuka aplikasi SPSS, kemudian kita set variabel Q, kemudian pada tabel name kita ketik S1 dengan tipe numerik digit 8 desimal 2 dengan label ketik pengetahuan semikolon semikolon kolom 8 alis right usernya scale. Untuk tabel nomor 2 kita ketik X2 sama dengan tabel 1 numeriknya tipenya numerik itu 8 desimalnya 2. Bisa saja pada label kita ketik yaitu motivasi belajar. Nah, pada misurnya itu sama scale. Untuk tabel ketiga kita ketik Y dengan labelnya kebiasaan belajar. Dengan misalnya scale juga. Yang keempat yaitu Z dengan label hasil belajar dengan misalnya scale. Selanjutnya kita di sini saya akan memindahkan data yang sudah saya buat melalui Microsoft Excel. Kemudian kita pindahkan ke data view. Setelah itu kita klik menu analyze, kemudian kita klik menu regresi atau regression, kemudian kita klik menu log. Selanjutnya yaitu kita memindahkan variabel X1 pada tabel dependent S dan variabel motivasi belajar S2 pada dependent S dan variabel kebiasaan belajar Y ke dependent. Kemudian kita klik OK. Setelah kita mengklik OK, maka akan muncul hasil output seperti gambar di layar. Nah, selanjutnya saya akan membacakan hasil output. Yaitu yang pertama pada tabel variabel enter faktorial. Pada kolom variabel enter ada terdapat variabel motivasi belajar dan pengetahuan, sedangkan variabel masuk itu kosong. Dan pada variabel method enter, yang artinya variabel masuk yaitu motivasi belajar dan pengetahuan, sedangkan variabel keluar yaitu kosong dan menggunakan metode enter. Pada tabel model summary itu nilai R-nya sebesar 0,73
R2 atau R-square-nya sebesar 0,494. Sedangkan nilai ajus R-square sebesar 0,457 dan standar error of the estimate sebesar 4,669.275. Nilai R-square-nya sebesar 0,494 bahwa variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 49,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. Nah, pada tabel ANOVA yaitu nilai F hitungnya sebesar 13,182 dengan signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi. Nah, yang keempat itu pada tabel koefisien. Pada kolom D, konstan itu sebesar 18,503. Sedangkan pada pengetahuan yaitu 0,536 dan motivasi belajar itu 0,316. Nilai T hitung pengetahuan sebesar 3,118, nilai signifikannya 0,004 dan nilai T hitung motivasi belajar itu sebesar 1,061 dan nilai signifikannya itu sebesar 0,298. Nilai signifikan antara pengetahuan dan motivasi belajar itu lebih kecil dari 0,05. Maka bahwa nilai variabel S1 dan S2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan uji PET model 2. Pada di analisis PET atau analisis satu jalur, sama seperti model pertama, multi data variabel Q, variabel Q-nya sama, data Q-nya juga sama. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik menu regression, kemudian kita klik menu linear. Jika pada model pertama di tabel dependennya itu variabel Y, maka variabel Y-nya kita pindahkan ke tabel dependen. Dan kita masukkan variabel Z atau hasil belajar ke tabel dependen. Kemudian kita klik OK. Baiklah, setelah kita mengklik OK, maka akan muncul hasil output seperti pada layar berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hasil outputnya juga, yaitu pada tabel variabel. Variabel masuk yaitu kebiasaan belajar, motivasi belajar, dan pengetahuan. Sedangkan variabel keluarnya itu kosong dan metode yang digunakan itu metode enter. Pada tabel model summary, nilai R itu sebesar 0,478 dan R square-nya 0,228. Bahwa variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 22,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. Nah, nilai pada kolom ajus R-square nilainya sebesar yaitu 0,139 dan pada kolom standard error of the estimate nilai sebesar 6,98. Selanjutnya itu pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA, nilai F hitungnya yaitu sebesar
2,564 dengan nilai signifikan 0,076 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi. Nah, yang keempat yaitu pada tabel koefisien. Pada kolom D, pada kolom D pada konstan sebesar 63,818, sedangkan pengetahuan sebesar 0,117, motivasi belajar 0,308, dan kebiasaan belajar itu minus 0,1658. Dengan nilai T hitung pengetahuan sebesar 0,056, dengan nilai signifikansinya sebesar 0,156 lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitung motivasi belajar itu sebesar 0,681 dengan nilai signifikan 0,502 lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitung kebiasaan belajar itu sebesar minus 2,297 dengan nilai signifikansinya 0,030 lebih kecil dari 0,05. Dengan berarti bahwa variabel X1 dan X2 dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Kesimpulannya yaitu nilai signifikansi X1 sebesar 0,04 lebih kecil dari 0,05, bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Nilai signifikan X2 yaitu sebesar 0,298 lebih kecil dari 0,05, bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Nilai signifikan X1 sebesar 0,956 lebih kecil 0,05, berpengaruh signifikan X1 terhadap Z. Nilai signifikan X2 itu sebesar 0,502 lebih kecil dari 0,05, berpengaruh signifikan antara X2 terhadap Z. Nilai signifikan Y sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,05, berpengaruh signifikan antara Y terhadap Z. Kemudian, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung X1 terhadap Z sebesar 0,015. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,056 dikali dengan 0,056 dikali dengan 0,563 sama dengan 0,313. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Berarti 0,015 ditambah 0,313
sama dengan 0,328. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,015 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,313, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai signifikan terhadap Z. Kemudian analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Kemudian analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Pengaruh langsung X2 terhadap Z sebesar 0,158. Sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z yaitu sebesar 0,191. Maka 0,158 dikali 0,191 sama dengan 0,030. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,158 ditambah 0,030 sama dengan 0,188. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai pengaruh langsung sebesar 0,158 dan tidak langsung sebesar 0,030, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai signifikan terhadap Z. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai uji analisis satu jalur atau analisis PET. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.